Inilah kisah Imam Bukhari di akhir masa hayatnya yang dikutip dari Siyar A'lam An-Nubala. Ketika itu, Imam Bukhari mendapat tekanan keras di akhir hayatnya dari penguasa kota-kota muslim, lebih tepatnya kota Naisabur, Bukhara, dan Samarkand. Penyebabnya adalah Imam Bukhari menolak mengajarkan anak-anak mereka di istana. Beliau selalu berkata bahwa ilmu itu didatangi bukan dibawakan ke pintu-pintu. Yang kedua, rasa iri sebagian orang terhadap Imam Bukhari karena ketenaran dan sejarah yang ditorehnya dan sebab-sebab lainnya. Ketika Imam Bukhari berumur 62 tahun, penguasa kota Naisabur memerintahkannya untuk keluar dari kota dan berkata bahwa keberadaannya tidak lagi diharapkan. Beliau pun meninggalkan Naisabur hingga sampai di tanah lahirnya, Bukhara. Orang berbondong-bondong menyambutnya di gerbang kota dengan harta dan gula. Masyarakat biasa, penuntut ilmu, dan sebagian ahli hadis berkumpul di sana meninggalkan majelis ahli hadis lain, sehingga hal itu membuat panas hati sebagian orang. Tetapi tidak berselang lama, ketenaran itu membuat murka penguasa kota Bukhara. Karena datangnya surat dari penguasa Naisabur bahwa Imam Bukhari harus segera diusir dari kota Bukhara sebagaimana beliau diusir sebelumnya dari kota Naisabur. Utusan penguasa Bukhara sampai di depan rumah dan meminta Imam Bukhari untuk segera meninggalkan kota. Perintahnya berbunyi, sekarang juga beliau harus keluar kota. Imam Bukhari bahkan tidak diberi waktu untuk sekedar mengumpulkan dan merapikan buku-bukunya. Beliau terpaksa keluar dari rumah dan kemudian berkemah di perbatasan kota selama 3 hari untuk merapikan buku-bukunya. Sedangkan beliau tidak tahu entah mau pergi kemana lagi. Imam Bukhari akhirnya memutuskan berangkat ke arah kota Samarkand. Tidak sampai masuk ke kota, beliau berbelok ke arah salah satu desa di sekitarnya, Desa Kartang, bertamu kepada sebagian kerabatnya di sana. Kali ini beliau ditemani oleh Ibrahim bin Maqil, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena pengawal penguasa kota Samarkand pun sampai di depan pintu rumah tempat Imam Bukhari bertamu. Kali ini perintah dari penguasa Samarkand adalah Imam Bukhari harus keluar dari Samarkand dan desa-desa sekitarnya. Padahal saat itu adalah malam Idul Fitri. Sayangnya, beliau disuruh untuk keluar sekarang juga, bukan setelah Idul Fitri. Imam Bukhari takut membuat masalah untuk kerabat yang sudah memuliakannya, Ibrahim bin Maqil. Lalu Ibrahim merapikan buku beliau di salah satu tunggangan beliau dan menyiapkan tunggangan lainnya untuk Imam Bukhari. Ibrahim bin Maqil kembali ke rumah. Barulah Imam Bukhari keluar dalam keadaan terpaksa. Keduanya berjalan menuju tunggangan. Setelah 20 langkah, Imam Bukhari merasakan letih yang amat sangat. Beliau meminta Ibnu Maqil menunggunya sebentar untuk beristirahat. Imam Bukhari duduk di tepi jalan kemudian tertidur. Beberapa menit setelahnya, ketika Ibnu Maqil ingin membangunkan beliau, ternyata ruh beliau sudah diangkat ke sisi Allah. Imam Bukhari wafat di tepi jalan pada malam Idul Fitri, 1 Syawal 256. Dalam keadaan terusir dari satu kota ke kota lain di usia yang berumur 62 tahun. Hari ini, tidak ada yang mengenali nama penguasa Naisabur, Bukhara, dan Samarkand ketika itu. Tetapi semua kenal dengan Imam Bukhari. Semoga Allah merahmati Imam Bukhari dan mengangkat derajatnya di surga yang tinggi bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.